Tel Aviv, 31 Juli 2025. Pagi itu langit berwarna biru pucat, seperti kanvas bersih yang belum tersentuh. Di Bandara Internasional Ben Gurion, roda koper beradu dengan lantai granit, menciptakan irama yang sudah biasa didengar setiap pagi. Di aula keberangkatan, ada diplomat yang sibuk memeriksa paspor, mahasiswa yang pulang liburan, pekerja migran yang duduk diam di pojok sambil menunggu panggilan, dan keluarga yang memeluk erat sebelum berpisah. Semua tampak teratur. Tidak ada yang menduga apapun. Suara pengumuman maskapai bergema, bercampur dengan aroma kopi dari kafe kecil yang berjejer rapi. Pos-pos keamanan berdiri tegak seperti patung logam. Para petugas menjalankan protokol rutin, memeriksa tas, menyapu pandangan ke layar monitor, sesekali menyapa penumpang dengan senyum tipis. Di luar jendela besar, pesawat-pesawat putih berkilau, diterpa sinar matahari pagi, berjejer di landasan, dengan hidung mengarah ke cakrawala. Angin pantai Mediterania bertiup ringan, menggerakkan bendera di atas terminal. Di antara kesibukan itu, kehidupan berjalan dengan pola yang sudah dihafal. Antre, menunggu, berangkat. Tidak ada tanda bahaya. Anak-anak berlarian mengejar balon. Ibu-ibu sibuk membereskan dokumen. Para wisatawan asyik memotret arsitektur modern bandara, yang dianggap sebagai simbol keterhubungan sebuah negara kecil dengan dunia luas. Namun di balik semua keteraturan itu, ada ketegangan yang tidak terlihat seperti garis tipis di kaca yang menunggu retak. Pagi itu terasa biasa, tapi juga rapuh. Seperti kota yang berdiri di tepi gurun, Ben Gurion menjadi panggung di mana kehidupan sipil dan bayangan konflik berdampingan, tanpa pernah benar-benar menyentuh. Tidak ada yang tahu bahwa dalam hitungan menit, halaman rutin ini akan ditutup, dan sejarah akan mulai menulis bab yang lain. Pukul 8:46 pagi. Di langit Tel Aviv, yang biasanya menjadi jalur damai bagi burung-burung migran, radar militer Israel tiba-tiba berdering. Di layar pusat komando, terlihat 3 titik kecil bergerak cepat dari arah barat daya, dilaporkan berasal dari wilayah utara Yaman. Jalur terbangnya lurus, dingin, dan sepi. Tanpa suara, hanya garis lintasan yang melesat mendekati pantai Mediterania. Dalam ruangan berpendingin udara, jari-jari petugas menekan tombol peringatan. Tetapi waktu berlari lebih cepat daripada protokol. Sistem pertahanan terlambat beberapa detik, dan beberapa detik itu, di dunia nyata, adalah perbedaan antara rutinitas dan bencana. Di atas bandara Ben Gurion, langit biru pucat mulai dipotong oleh cahaya keperakan. Orang-orang yang sedang menunggu penerbangan, tidak melihat apapun, hanya kamera keamanan, yang merekam bayangan logam itu menembus udara. Jalan cerita ini seolah sudah ditulis jauh sebelumnya, tetapi tak seorang pun di ruang tunggu, di kafe, atau di ruang kontrol imigrasi siap membacanya hari itu. Detik-detik itu terasa panjang. Pagi yang semula biasa mendadak menjadi panggung sunyi, di mana 3 jalur di langit membelah batas antara keyakinan akan teknologi dan rapuhnya kehidupan manusia. Pada momen itulah, sebelum dentuman apapun terdengar, Tel Aviv menahan napas. Dunia seakan berhenti, menunggu apakah pertahanan modern dapat menutup celah yang ditinggalkan oleh kesombongan rasa aman. Ledakan pertama memecahkan kesunyian pagi itu. Sebuah rudal menghantam landasan pacu barat Bandara Ben Gurion, merobek aspal seperti kertas dan menghantam pesawat komersial yang sedang bersiap untuk lepas landas. Bagian sayap dan ekor terlempar ke udara, jatuh kembali dalam hujan logam panas. Dalam hitungan detik, kepanikan mulai merayap, namun tidak ada waktu untuk pulih. Ledakan kedua datang hampir tanpa jeda. Rudal berikutnya jatuh tepat di dekat terminal internasional, tempat antrean panjang orang yang baru saja melewati pemeriksaan paspor. Kaca-kaca besar, yang sebelumnya memantulkan sinar matahari, tiba-tiba meledak menjadi ribuan serpihan. Lantai marmer yang biasanya mengkilap berubah menjadi lautan debu, koper beterbangan, dan teriakan orang-orang yang mencari tempat berlindung di antara rangka baja yang runtuh. Tak sampai 1 menit, rudal ketiga menghantam gudang bahan bakar di sisi timur bandara. Api menyala tinggi, menciptakan bola api raksasa yang melahap deretan tangki logam. Panasnya terasa sampai ke area parkir pesawat. Asap hitam menutup langit biru Tel Aviv, seolah menggambar batas tebal antara harapan perjalanan dan kenyataan konflik. 3 dentuman beruntun ini bukan sekadar bunyi ledakan. Ia membongkar ilusi keamanan yang selama ini dibangun di tempat yang dianggap paling dijaga ketat. Bandara yang menjadi simbol keterhubungan internasional kini menjadi cermin rapuhnya kehidupan sipil di tengah ketegangan geopolitik, di mana beberapa detik cukup untuk mengubah ruang tunggu menjadi tempat orang-orang berlari menyelamatkan diri. Asap hitam menutupi langit Tel Aviv,
jatuh seperti tirai tebal di atas bandara Ben Gurion. Dalam hitungan menit setelah 3 ledakan itu, tempat yang pagi tadi penuh percakapan ringan, berubah menjadi labirin kehancuran. Lebih dari 5.000 nyawa hilang seketika. Di antara mereka ada mahasiswa asing, keluarga wisatawan, pekerja migran, dan diplomat yang baru saja menukar paspor di konter imigrasi. Di halaman terminal, jeritan meminta tolong bercampur dengan bunyi alarm kebakaran dan sirene yang datang dari kejauhan. Kaca-kaca pecah berserakan, koper dan dokumen beterbangan terbakar, dan di antara asap pekat terlihat orang-orang mencari jalan keluar sambil memanggul tubuh yang tak lagi bergerak. Lantai marmer yang biasanya bersih berubah menjadi tempat darurat, di mana jaket dan papan iklan dipakai sebagai tandu seadanya. Rumah sakit di Tel Aviv, Holon, hingga Bat-Yam penuh sesak dalam waktu kurang dari 1 jam. Koridor-koridor rumah sakit menjadi ruang penampungan darurat. Dokter, perawat, dan relawan bekerja tanpa henti, mengubah setiap ruang tunggu menjadi bangsal. Kota yang sehari sebelumnya sibuk dengan urusan bisnis dan pantai kini dibungkam oleh antrean panjang keluarga yang mencari kabar orang terdekat. Gambaran ini bukan sekadar catatan tragedi, tapi cermin rapuhnya hidup di persimpangan dunia yang terus menyimpan ketegangan. Sebuah bandara internasional ikon keterhubungan global dalam sekejap menjadi bukti bahwa di balik setiap tiket dan paspor ada ketidakpastian yang tidak pernah benar-benar pergi. Bandara Ben Gurion yang masih berasap setelah 3 ledakan beruntun segera ditutup total. Pemerintah Israel mengumumkan keadaan darurat nasional. Tentara dikerahkan ke semua pintu masuk kota Tel Aviv, dan langit yang biasanya dipenuhi pesawat kini kosong. Di layar televisi, Perdana Menteri berdiri dengan wajah pucat, meminta ketenangan, sementara sirene masih terdengar di belakangnya. Dari Washington, Presiden Amerika Serikat menyampaikan belasungkawa lewat pidato singkat di Gedung Putih. Kata-katanya berhati-hati, simpati kepada korban, tetapi juga ajakan untuk menahan diri, seolah dunia diminta untuk berhenti sejenak sebelum kemarahan berubah menjadi badai baru. Namun di Sana'a dan Damaskus, suasana berbalik. Kamera televisi internasional merekam kerumunan orang yang berkumpul di alun-alun, mengibarkan bendera, beberapa dengan air mata bangga, beberapa hanya memandang langit malam dengan senyum tipis. Gambar ini, ketika disiarkan bersamaan, menciptakan kontras yang pahit. Satu kota dibekap duka, kota lain merasa kemenangan kecil. Ruang redaksi media di London, Doha, dan New York bekerja tanpa henti. Setiap detik muncul potongan gambar, asap tebal, mobil pemadam, antrian keluarga di depan rumah sakit. Dunia tersentak, bukan hanya karena skala tragedinya, tetapi juga karena menyadari bahwa sebuah bandara yang menjadi simbol mobilitas global ternyata rapuh di hadapan ketegangan politik yang lama dipendam. Dalam beberapa jam, cerita ini tidak lagi hanya milik Tel Aviv, tapi menjadi cermin ketidakpastian zaman bagi semua orang. Beberapa jam setelah asap di Bandara Ben Gurion mulai menipis, perhatian dunia beralih ke ruang penyelidikan. Bagaimana mungkin 3 rudal dapat menembus salah satu sistem pertahanan udara yang paling mahal di dunia? Di ruang konferensi militer, Tel Aviv, layar penuh peta, grafik, dan rekaman radar diputar berulang-ulang. Jawabannya tidak sederhana. Rudal yang digunakan, jenis Badr F yang dimodifikasi, memiliki jangkauan hingga 1,600 km dan dirancang untuk terbang rendah dengan lintasan zigzag. Pola terbang itu membuat radar harus bekerja lebih keras membaca jalurnya. Dan dalam beberapa detik penting, sistem komando kehilangan keunggulan waktu. Laporan awal juga menunjukkan Iron Dome sedang dipusatkan ke arah Lebanon karena ketegangan di perbatasan utara. Celah kecil itu, yang biasanya dianggap hanya skenario latihan, menjadi nyata di pagi 31 Juli. Seperti pagar rumah yang dijaga ketat tetapi lupa. Satu celah kecil, pertahanan udara Israel mendapati dirinya terbuka pada momen yang paling krusial. Di pusat kendali, perwira yang terbiasa dengan simulasi rutin harus menyaksikan garis merah di layar semakin dekat tanpa ada waktu untuk meluncurkan pencegatan. Semuanya berjalan terlalu cepat, kata seorang teknisi yang hadir dalam pertemuan awal. Suaranya direkam media setempat. Bagi masyarakat, temuan awal ini bukan hanya soal teknologi yang gagal. Ia memunculkan pertanyaan lebih dalam. Apakah kita terlalu percaya pada mesin dan melupakan bahwa perang, di balik semua perangkat canggihnya, tetap memiliki ruang tak terduga? Bandara yang seharusnya menjadi simbol keterhubungan global, kini menjadi pengingat bahwa keamanan tidak pernah benar-benar absolut. 36 jam setelah asap di Bandara Ben Gurion belum sepenuhnya hilang, langit Timur Tengah kembali dipenuhi suara pesawat tempur.
Israel meluncurkan serangan balasan ke wilayah utara Yaman, menyasar gudang senjata dan pangkalan yang dianggap titik peluncuran rudal. Dari Tel Aviv, keputusan ini diumumkan sebagai hak membela diri. Tetapi di Sanaa dan Saada, gambar yang muncul justru adalah rumah-rumah rata dengan tanah, ambulans yang tak berhenti, dan anak-anak berlari di jalan berdebu mencari orang tuanya. Serangan balasan ini, yang awalnya diproyeksikan sebagai pesan tegas, segera membuka pintu baru dalam pusaran konflik. Korban sipil di Yaman meningkat, memicu gelombang kemarahan yang menyebar seperti api ke seluruh kawasan. Dalam satu hari, poster-poster baru bermunculan di Beirut, Damaskus, dan Gaza, menyatukan berbagai kelompok yang selama ini terfragmentasi. Hezbollah di Lebanon mulai meluncurkan roket ke perbatasan utara Israel. Dari Gaza, Hamas memanfaatkan momen ini untuk menekan di sisi selatan, sementara kelompok bersenjata lain di Irak dan Suriah turut memanaskan keadaan. Di dalam Israel sendiri, siren menjadi suara latar kota-kota. Sistem pertahanan udara yang sudah lelah harus berputar siang dan malam. Kali ini bukan hanya dari satu arah. Tel Aviv, Haifa, Ashkelon, Beersheba, semua menjadi kota di bawah langit yang dipenuhi jejak cahaya intersepsi. Di jalanan, orang-orang terbiasa meninggalkan mobil di tengah jalan ketika siren berbunyi, lari ke tempat perlindungan bawah tanah. Rasanya, seolah seluruh negara berubah menjadi sebuah benteng. Media internasional menyiarkan siaran langsung tanpa jeda. Dari hotel-hotel di Amman hingga kantor berita di Paris, para analis berbicara tentang efek domino, sebuah serangan memicu balasan. Balasan itu memicu aliansi baru. Perasaan terjebak di dalam lingkaran tak berujung ini makin kuat. Setiap gambar dari Gaza yang penuh asap, setiap laporan dari Yaman tentang anak-anak terluka, setiap konferensi pers yang berlangsung di Tel Aviv menambah ketegangan. Bagi banyak orang yang menyaksikan dari layar televisi, pemandangan ini seperti pelajaran yang terus diulang. Kekerasan selalu kembali ke titik awalnya. Bandara Ben Gurion yang hancur telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Dan kini, dengan serangan dari banyak arah, Israel berada dalam kondisi waspada 24 jam, sementara kawasan itu bergeser dari konflik terbatas menuju medan api yang meluas. Dalam suasana seperti itu, pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya tak lagi bisa dijawab dengan mudah. 7 hari setelah pagi kelabu itu, Tel Aviv tampak seperti kota yang lupa cara bernapas. Jalan-jalan yang dulu penuh turis kini lengang. Deretan kafe di dekat pantai menutup pintu lebih awal. Dan di udara, masih terasa bau asap yang belum hilang sepenuhnya. Di luar kota, tanah lapang berubah menjadi tempat pemakaman massal. 5.000 jenazah dibungkus kain putih, terbaring berdampingan. Angin musim panas mengibaskan bendera hitam dan biru yang setengah tiang. Upacara kenegaraan dilakukan tanpa pidato panjang. Hanya doa dan keheningan. Lalu tanah menutup kembali, satu persatu. Seluruh Israel memasuki masa berkabung 7 hari. Di layar televisi, siaran nasional menayangkan gambar-gambar itu tanpa musik latar. Wajah para keluarga korban, sebagian menatap kosong, sebagian menggenggam foto orang yang tidak akan pulang lagi. Tak ada kata yang cukup untuk menampung kehilangan sebesar ini. Pertanyaan terbesar yang bergema di ruang-ruang publik adalah, mengapa sistem pertahanan yang dibanggakan dunia gagal di momen yang paling dibutuhkan? Pemerintah membentuk komisi khusus untuk menyelidiki penyebab kegagalan pertahanan. Diskusi berlangsung panas di Knesset, menyoroti teknologi, strategi, dan keputusan politik yang salah arah. Tetapi di luar gedung parlemen, orang-orang yang kehilangan keluarganya tidak hanya meminta jawaban teknis. Mereka meminta arah baru. Apakah negara ini akan terus hidup di bawah bayang-bayang perang, atau berani membuka jalan keluar yang berbeda? Dampaknya tidak hanya terasa di bidang militer. Seluruh perekonomian Tel Aviv dari pariwisata, perdagangan, hingga transportasi mendadak terhenti. Maskapai internasional membatalkan penerbangan selama berbulan-bulan, hotel-hotel kosong, dan bisnis kecil di sekitar bandara gulung tikar. Kota yang dulu hidup 24 jam sehari kini seperti berhenti pada satu waktu. 8:46 pagi, 31 Juli. Di ruang publik dunia maya, jutaan komentar berdatangan. Ada yang marah, ada yang menyalahkan, ada pula yang bertanya, apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan berita perang hingga kehilangan rasa gentar terhadap hidup? Peristiwa ini menjadi cermin bagi semua orang, bahwa ketegangan yang tak pernah selesai hanya melahirkan lebih banyak korban. Namun di balik semua kegelapan itu, ada juga suara-suara kecil yang menolak tenggelam dalam dendam. Para relawan medis dari berbagai negara berbagi cerita tentang bagaimana mereka melihat anak-anak yang selamat berpegangan tangan, menolong satu sama lain,
keluar dari puing-puing. Dari kisah-kisah kecil itu, lahir keyakinan bahwa kemanusiaan masih ada, bahkan di tempat yang paling hancur. Kini, dunia menatap Tel Aviv bukan hanya sebagai sebuah kota yang terkena serangan, tetapi sebagai pengingat bahwa keamanan yang dibangun dengan senjata saja tidak pernah cukup. Setiap serangan balasan yang terjadi, setelahnya hanya menambah lapisan luka. Dan ketika upacara pemakaman terakhir berakhir, ketika tanah menutup liang lahat yang terakhir, sebuah pertanyaan tetap menggantung di udara. Lebih berat dari asap yang menyelimuti kota, berapa banyak bandara lagi, berapa banyak nyawa lagi, yang harus hilang sebelum umat manusia mengerti bahwa perdamaian tidak bisa dibangun dengan roket. Jika Anda menonton kisah ini, simpanlah video ini, bagikan, dan tinggalkan komentar Anda. Menurut Anda, bagaimana seharusnya dunia memulai jalan damai? Karena mungkin jawaban itu tidak datang dari senjata, tetapi dari keberanian kita untuk berkata cukup.